Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati. Saya dari kelas Biologi 10A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi wanita. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materinya. Apa itu sistem reproduksi wanita? Sistem reproduksi wanita adalah sekelompok organ yang bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya reproduksi. Tugas utamanya adalah menghasilkan sel telur atau ovum, mendukung sel telur yang telah dibuahi, dan menyediakan lingkungan yang tepat bagi perkembangan janin. Sistem ini juga berperan dalam tahap-tahap penting kehidupan, seperti pubertas, siklus menstruasi, dan kehamilan. Sistem reproduksi wanita merupakan bagian penting dari biologi manusia dan bekerja erat dengan sistem hormon tubuh. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu ada organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal terdiri dari vulva, labia mayora atau minora, dan klitoris. Sedangkan bagian internal terdiri dari vagina, serviks, rahim, tuba fallopi, dan terakhir ovarium. Organ eksternal berfungsi untuk kopulasi, lalu organ internal berfungsi untuk ovulasi, fertilisasi ovum, transportasi blaktosit, implantasi, pertumbuhan fetus, dan terakhir kelahiran. Masuk ke gambar anatomi sistem reproduksi wanita. Saya akan bacakan dari sebelah kiri. Yang pertama ada edge of follicle, lalu ada ovarian cortex, lalu ada tunica albuginea, baru yang paling atas ada infundibulum, lalu ampula, isthmus, fundus, broad ligament, ovarian ligament, lalu ada fibriae, ovaria arteri dan vein, suspensory ligament, uterine artery and vein, vaginal artery, lalu ada vagina, lalu ada cervix, lalu ada uterine isthmus, lalu ada endometrium, myometrium, dan terakhir periometrium. Baiklah, yang pertama itu ada ovarium. Seorang wanita memiliki dua ovarium masing-masing terletak di sisi kiri dan kanan perut bagian bawah. Ovarium bertanggung jawab untuk menghasilkan sel telur yang juga dikenal sebagai ovum, serta melepaskan hormon seperti estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini membantu mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan tubuh untuk kehamilan setiap bulan. Salah satu ovarium melepaskan sel telur dalam proses yang disebut ovulasi. Baiklah, selanjutnya masuk ke histologi ovarium. Yang pertama ada cumulus ooporus, primary oocyte, corona radiata, antrum, granulosa cells, theca interna, theca externa, medulla with blood vessel, corpus albicans atau rascens, cortex, germina, epithelium, primary oocyte and primary follicles, mesothelium, lalu ada corpus albicans, tunica albuginea, corpus luteum, granulosa lutein cells, theca lutein cells, primordial follicles, antrum of secondary follicle, primary oocyte and secondary follicles, atretic follicles, blood vessel in mesovarium. Baiklah, selanjutnya masuk ke histologi ovarium seperti yang ada di gambar. Baiklah, selanjutnya masuk ke histologi epitel granulosa. Ya, seperti yang terdapat pada gambar, yang pertama yaitu ada epitel berlapis kuboid, jaringan ikat, pembuluh darah, endotel, pembuluh darah, endotel, dan jaringan ikat. Yang terakhir, epitel granulosa adalah lapisan sel yang menyelimuti oosit atau sel telur di dalam folikel ovarium. Perannya sangat penting dalam perkembangan dan pematangan folikel. Fungsi utamanya untuk mendukung pertumbuhan oosit sel granulosa, menyediakan nutrisi dan faktor pertumbuhan yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Lalu pembentukan lapisan pelindung atau zona pellucida. Sel granulosa berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan zona pellucida, yaitu lapisan glikoprotein yang melindungi oosit. Lalu produksi cairan folikel. Cairan ini mengisi antrum folikel, membantu menyediakan lingkungan yang sesuai untuk oosit.
Lalu ada peranan dalam ovulasi sel granulosa merespons hormon LH atau luteinizing hormon dengan meningkatkan produksi enzim proteolytik yang membantu pecahnya folikel saat ovulasi. Baiklah, selanjutnya masuk ke histologi oosit primer. Gambarnya seperti yang ada di gambar tersebut. Oosit primer adalah sel telur yang sedang dalam tahap awal meiosis 1. Berasal dari oogonium yang mengalami mitosis, lalu berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer terdapat di dalam folikel primordial pada ovarium. Baiklah, masuk ke ciri-ciri oosit primer. Yang pertama, jumlah kromosomnya 46, diploid 2N. Lalu tahap meiosis memulai meiosis 1 tetapi berhenti pada fase profase 1 atau diploten hingga masa pubertas. Yang ketiga, lingkungan. Dikelilingi oleh sel epitel granulosa dalam folikel. Lalu yang keempat ada zona pellucida, mulai terbentuk di sekitar oosit primer sebagai lapisan pelindung. Perjalanan oosit primer. Yang pertama, pada fase janin, oogonium, lalu ke oosit primer berhenti di profase 1. Lalu di masa pubertas, setiap siklus menstruasi, beberapa oosit primer melanjutkan meiosis 1. Lalu yang ketiga, hasil meiosis 1. Oosit sekunder atau haploid 23 kromosom plus badan kutub pertama. Lalu yang keempat ada oosit sekunder kemudian masuk meiosis 2, tetapi berhenti di metafase 2 sampai terjadi fertilisasi. Masuk ke yang ketiga, histologi corona radiata. Corona radiata adalah lapisan sel granulosa yang tersusun rapat mengelilingi oosit di dalam folikel ovarium. Lapisan ini terbentuk setelah sel granulosa terdalam berdiferensiasi dan menempel langsung pada zona pellucida, sehingga tampak seperti mahkota yang memancar di sekitar oosit. Fungsi utama corona radiata adalah melindungi oosit, menyediakan nutrisi, serta menjaga komunikasi metabolik antara sel granulosa dan oosit melalui hubungan khusus seperti gap junction. Selain itu, saat proses ovulasi dan fertilisasi, corona radiata ikut terbawa bersama oosit sekunder keluar dari folikel dan berperan penting dalam memfasilitasi penetrasi sperma menuju zona pellucida. Dengan demikian, corona radiata tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai mediator biologis yang mendukung pematangan dan keberlangsungan hidup oosit hingga proses pembuahan. Lalu yang keempat, masuk ke histologi antrum. Antrum folikel adalah rongga berisi cairan yang terbentuk di dalam folikel ovarium ketika folikel berkembang dari tahap sekunder menuju folikel de Graaff atau folikel matur. Rongga ini muncul akibat sekresi cairan oleh sel granulosa yang kemudian berkumpul di antara sel-sel tersebut hingga membentuk ruang besar. Cairan folikel di dalam antrum mengandung hormon, enzim, dan zat nutrisi yang berfungsi mendukung pertumbuhan serta pematangan oosit. Selain itu, antrum juga berperan dalam menciptakan tekanan internal pada folikel hingga membantu proses ovulasi, yaitu pelepasan oosit sekunder dari ovarium. Dengan demikian, antrum bukan hanya sekedar ruang berisi cairan, tetapi merupakan komponen penting yang menandai kematangan folikel dari kesiapan oosit untuk dibuahi. Selanjutnya masuk ke histologi ovarium, seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya masuk ke tuba Fallopi. Apa itu tuba Fallopi? Tuba Fallopi adalah tempat terjadinya fertilisasi. Tuba Fallopi juga adalah saluran sempit yang menghubungkan ovarium dengan rahim setelah ovulasi. Sel telur bergerak melalui tuba Fallopi. Biasanya disinilah pembuahan terjadi ketika sel sperma bergabung dengan sel telur. Rambut-rambut halus di dalam saluran yang disebut silia membantu menggerakkan sel telur sepanjang perjalanannya. Pada histologi tuba Fallopi, yang pertama, penjelasannya ada di gambar. Yang pertama ada mesosalping ligamen, lalu ada arterioles, lalu venulus, outer longitudinal muscle layer, lalu ada inner circular muscle layer.
Yang keenam ada epitelium, lalu lumen of uterine tube. Nomor 8 ada mucosal folds, lalu lamina propria. Yang 10 ada interstitial connective tissue, lalu yang terakhir ada serosa. Baiklah, masuk kepada histologi tuba fallopi. Lalu masuk kepada uterus. Organ berongga tempat sel telur yang telah dibuahi akan menempel dan berkembang menjadi janin. Fungsinya adalah menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan embrio hingga menjadi bayi. Rahim adalah organ berongga dan berotot tempat sel telur yang telah dibuahi dapat tumbuh menjadi bayi. Jika pembuahan terjadi, sel telur menempel pada lapisan rahim yang menebal setiap bulan untuk mempersiapkan kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, lapisan tersebut akan meluruh dan keluar dari tubuh selama menstruasi rahim. Dapat meregang dan membesar selama kehamilan untuk mendukung pertumbuhan janin. Selanjutnya itu ada histologi dari uterus atau rahim. Yang di gambar pertama ada lining epithelium, lamina propria, coilet arteries, uterine glands, smooth muscle, baru smooth muscle atau cross section. Lalu ada functional layer, lalu ada basalis layer, lalu ada interstitial connective tissue, lalu yang terakhir ada blood vessel. Lalu dari gambar yang kedua, yang pertama ada functionalis layer, lalu basalis layer, myometrium, columnar epithelium, uterine glands with secretion, lamina propria with edema, coilet arteries, uterine glands atau hyptropid and turluous. Lalu yang kesembilan ada blood vessel, yang terakhir ada smooth muscle bundles. Lalu dari gambar yang ketiga ada yang pertama itu ada stratum functionalis, yang kedua ada stratum basalis, yang ketiga ada uterine glands, yang keempat ada connective tissue, yang kelima atau yang terakhir ada myometrium. Selanjutnya masuk ke histologi uterus, dapat dilihat dari gambar yang telah dilampirkan. Baiklah, selanjutnya masuk ke histologi endometrium dan myometrium. Endometrium atau lapisan uterus. Yang pertama itu ada epitel pelapis atau lining epithelium, epitel silindris sederhana yang melapisi lumen uterus, berfungsi melindungi dan mendukung implantasi embrio. Yang kedua ada lamina propria, jaringan ikat longgar yang mendukung epitel dan mengandung pembuluh darah serta sel imun. Yang ketiga ada arteri berkelok atau coilet arteries, pembuluh darah spiral yang mensuplai darah ke lapisan fungsional endometrium, sensitif terhadap hormon. Yang keempat ada kelenjar uterus atau uterine glands, menghasilkan sekresi untuk nutrisi embrio dan mendukung lingkungan embrio. Yang nomor 5 ada lapisan fungsional, lapisan endometrium yang mengalami perubahan siklik dan luruh saat menstruasi. Yang keenam ada lapisan basal atau basalis layer, lapisan permanen yang meregenerasi lapisan fungsional setelah menstruasi. Lalu masuk kepada myometrium atau lapisan otot uterus. Yang pertama, otot polos longitudinal atau smooth muscle longitudinal, kontraksi memanjangnya membantu proses persalinan dan menstruasi. Lalu yang kedua ada otot polos potongan melintang atau smooth muscle cross section, kontraksi melingkar yang mengontrol diameter uterus dan mendukung kontraksi ritmis. Yang ketiga ada jaringan ikat fibroelastik atau fibroelastic connective tissue, memberi kekuatan dan elastisitas pada dinding uterus. Yang keempat ada pembuluh darah blood vessel, menyediakan suplai darah untuk metabolisme dan perubahan siklik endometrium. Lalu ada histologi endometrium, dapat dilihat dari gambar yang telah dilampirkan. Endometrium adalah lapisan dalam uterus. Endometrium adalah lapisan mukosa uterus yang tersusun atas epitel kolumnar sederhana di permukaan luminal, dilanjutkan oleh lamina propria yang kaya pembuluh darah, sel imun, dan kelenjar uterus. Lapisan stratum fungsionalis mengalami proliferasi atau sekresi dan peluruhan selama siklus menstruasi, dipengaruhi oleh fluktuasi hormon ovarium.
Di dalamnya terdapat arteri spiral yang sangat responsif terhadap progesteron dan berperan dalam pendarahan menstruasi. Sementara itu, stratum basalis bersifat stabil dan berfungsi sebagai sumber regenerasi pasca menstruasi. Kelenjar endometrium mengalami perubahan morfologi dari lurus menjadi berkelok dan hipertrofi saat fase sekretori, menghasilkan glikogen dan mukus untuk mendukung implantasi embrio. Secara mikroskopis, endometrium menunjukkan aktivitas mitosis, edema, dan infiltrasi leukosit sesuai fase siklus, menjadikannya jaringan yang sangat adaptif terhadap kebutuhan reproduksi. Selanjutnya itu histologi myometrium. Dapat dilihat dari gambar yang telah dilampirkan. Myometrium adalah lapisan otot polos tebal yang membentuk bagian utama dinding uterus. Terletak di antara endometrium atau lapisan dalam dan perimetrium atau serosa atau lapisan luar. Histologinya, myometrium terdiri dari berkas-berkas otot polos yang tersusun dalam 3 lapisan. Lapisan dalam longitudinal, lapisan tengah obliku atau sirkular, dan lapisan luar longitudinal. Lapisan tengah merupakan yang paling tebal dan kaya pembuluh darah, sering disebut sebagai stratum vasculur. Otot polos myometrium memiliki kemampuan unik untuk mengalami hipertrofi dan hiperplasia selama kehamilan, sehingga memungkinkan uterus membesar untuk menampung janin. Fungsi utamanya adalah menghasilkan kontraksi ritmis yang penting dalam menstruasi atau membantu pengeluaran darah, persalinan atau mendorong bayi keluar, serta involusi uterus pasca melahirkan. Selain itu, myometrium juga responsif terhadap hormon estrogen dan progesteron yang mengatur tonus dan aktivitas kontraksinya sepanjang siklus reproduksi. Selanjutnya ada histologi dinding uterus. Yang pertama ada lapisan fungsional atau fungsionalis layer, lapisan endometrium yang mengalami perubahan siklik dan luruh saat menstruasi, tempat implantasi embrio. Lalu lapisan basal atau basalis layer, lapisan permanen yang meregenerasi lapisan fungsional setelah menstruasi. Yang ketiga ada myometrium atau lapisan otot polos tebal yang berkontraksi saat menstruasi dan persalinan. Yang keempat ada epitel kolumnar, melapisi lumen uterus, berfungsi melindungi dan mendukung implantasi embrio. Yang kelima ada kelenjar uterus dengan sekresi uterine gland with secretion, menghasilkan cairan nutrisi untuk embrio dan mendukung lingkungan implantasi. Yang keenam ada lamina propria dengan edema atau lamina propria with edema, jaringan ikat yang mendukung epitel dan menunjukkan perubahan hormonal atau pembengkakan selama siklus menstruasi. Dan yang ketujuh ada arteri berkelok atau coilet arteries, pembuluh darah spiral yang mensuplai darah ke lapisan fungsional sensitif terhadap hormon. Yang ke-8 ada kelenjar uterus, hipertrofi dan berliku atau uterine glands hypertrophied and tortuous, kelenjar membesar dan berkelok sebagai respon terhadap hormon progesteron aktif dalam fase sekretori. Yang ke-9 ada pembuluh darah atau blood vessel, menyediakan suplai darah untuk metabolisme dan perubahan siklik endometrium. Yang 10 ada berkas otot polos atau smooth muscle bundles, menyusun myometrium dan berfungsi dalam kontraksi uterus. Baiklah, selanjutnya masuk ke histologi dinding uterus. Yang pertama ada stratum functionalis atau lapisan fungsional, lapisan endometrium yang mengalami perubahan siklik dan luruh saat menstruasi, tempat implantasi embrio. Yang kedua ada stratum basalis atau lapisan basal, lapisan permanen yang meregenerasi lapisan fungsional setelah menstruasi. Yang ketiga ada kelenjar uterus atau uterine glands, menghasilkan sekresi untuk nutrisi embrio dan mendukung lingkungan implantasi. Yang keempat ada jaringan ikat atau connective tissue, memberi dukungan struktural dan fleksibilitas pada endometrium. Yang kelima ada myometrium, lapisan otot polos tebal yang berkontraksi saat menstruasi dan persalinan. Selanjutnya ada histologi dinding uterus yang terdapat pada gambar tersebut. Yang pertama ada stratum functionalis yang terurai atau disintegrating stratum functionalis,
Lapisan endometrium yang luruh akibat penurunan hormon menyebabkan pendarahan menstruasi. Yang kedua ada kelenjar uterus atau uterine glands menghasilkan sekresi untuk nutrisi embrio saat menstruasi sebagian mengalami degenerasi. Yang ketiga ada arteri berkelok, pembuluh darah spiral yang menyuplai lapisan fungsional berkontraksi dan menyebabkan iskemia saat menstruasi. Yang keempat ada lamina propria dari stratum basalis atau lamina propria of stratum basalis, jaringan ikat yang mendukung regenerasi lapisan fungsional setelah menstruasi. Yang kelima ada myometrium, lapisan otot polos yang berkontraksi untuk membantu peluruhan endometrium dan mengeluarkan darah menstruasi. Yang keenam ada darah dalam kelenjar uterus yang terurai atau blood in disintegrating uterine glands menunjukkan pendarahan akibat kerusakan jaringan endometrium. Yang ketujuh ada bekuan darah di lamina propria atau blood clots in lamina propria, akumulasi darah akibat pecahnya pembuluh darah selama peluruhan endometrium. Yang kedelapan ada arteri berkelok atau coiled arteries, pengulangan label tetap berfungsi mensuplai darah ke endometrium dan berperan dalam siklus menstruasi. Yang kesembilan ada kelenjar uterus utuh di stratum basalis atau infant uterine glands of stratum basalis, kelenjar yang tetap bertahan dan akan membantu regenerasi endometrium pasca menstruasi. Baiklah, selanjutnya masuk ke serviks, pembukaan menuju rahim. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks terbuka sedikit selama menstruasi untuk memungkinkan aliran darah keluar. Saat melahirkan, serviks melebar atau berdilatasi agar bayi dapat melewati jalan lahir. Serviks juga berfungsi membantu mencegah bakteri dan infeksi masuk ke dalam rahim. Lalu ada histologi dari serviks. Itu yang pertama ada muscularis yang terdapat pada gambar tersebut. Lalu yang kedua ada epithelium of the cervical canal. Yang ketiga ada cervical glands. Yang keempat ada glandular cyst. Yang kelima ada cervical canal. Yang keenam ada os cervix. Yang ketujuh ada epithelium of the portiovaginalis. Yang kedelapan ada vaginal fornix. Yang kesembilan ada vaginal epithelium. Lalu yang kesepuluh ada vaginal wall. Yang ke-11 itu ada lymphatic nodule. Yang ke-12 ada lamina propria. Lalu yang ke-13 ada vaginal canal. Selanjutnya ada masuk ke histologi penjelasan dari serviks. Baiklah, selanjutnya masuk ke vagina, jalan lahir dan jalan keluar. Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Vagina memiliki berbagai fungsi, sebagai jalur keluarnya darah menstruasi, sebagai tempat masuknya sperma saat reproduksi, dan sebagai jalan lahirnya ketika persalinan. Vagina bersifat fleksibel serta dilapisi jaringan yang dapat meregang dan kembali ke bentuk semula. Masuk ke histologi dari vagina. Yang pertama itu terdapat pada gambar. Yang pertama ada mucosal folds, lalu ada stratified squamous epithelium, lalu connective tissue papillae, lalu lymphatic nodule, lalu yang kelima ada smooth muscle, yang A longitudinal bundles, lalu yang B ada transverse bundles, yang keenam ada adventitia, lalu yang ketujuh ada lamina propria, yang ke-8 ada lymphatic tissue, lalu yang ke-9 ada blood vessel, yang ke-10 ada interstitial connective tissue, lalu yang ke-11 ada blood vessel, dan yang terakhir ada adventitia. Baiklah, selanjutnya masuk ke histologi dari vagina, penjelasannya. Yang pertama ada lipatan mukosa, memperluas permukaan untuk sekresi dan perlindungan terhadap gesekan. Lalu ada epitel squamosa berlapis, melindungi jaringan di bawahnya dari gesekan mekanis dan zat irisan. Yang ketiga ada papilla, jaringan ikat atau connective tissue papillae, memperkuat hubungan antara epitel dan lamina propria serta meningkatkan difusi nutrisi. Yang keempat ada nodul limpatik. Yang kelima ada otot polos. Yang A ada berkas longitudinal atau longitudinal bundles, memendekkan saluran dan membantu peristaltik. Yang B ada berkas transversal atau transverse bundles, mengontrol diameter lumen dan mendukung gerakan kontraksi. Yang keenam ada adventitia atau adventitia,
lapisan jaringan ikat luar yang menyatukan organ dengan jaringan sekitarnya jika tidak dilapisi serosa. Yang ketujuh ada lamina propria, jaringan ikat di bawah epitel yang mendukung struktur mukosa dan mengandung pembuluh darah serta sel imun. Yang kedelapan ada jaringan limfatik atau lymphatic tissue, bagian dari sistem imun yang melindungi terhadap infeksi. Yang kesembilan ada pembuluh darah, menyediakan suplai darah untuk metabolisme dan pertahanan jaringan. Yang ke-10 ada jaringan ikat interstisial atau interstitial connective tissue, menyokong dan menghubungkan komponen jaringan, memberi fleksibilitas dan kekuatan. Yang 11 ada pembuluh darah atau blood vessel, pengulangan label tetap berfungsi dalam suplai dan drainase darah. Yang ke-12 ada adventitia atau adventitia, pengulangan label tetap berfungsi sebagai lapisan penyangga luar. Baiklah, sampai situ saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.